kaifa aqbalu 'alal ibadati wa ana musirrun 'alal ma'siyati mutalattikhun biha fayajibu 'alayya awwalan an atuba ilaihi liyaghfira li dhunubi wa yukhallisani min asriha wa yutahhirani min aqdariha fa asluhu lil khidmah ya fa asluh lil khidmah wa bisatil qurbah fatastaqbiluhu hahuna aqabatut taubah fayahtaju la mahalata ila qat'iha liyasila ila ma huwa al-maqsudu minha fayakhudh bidzalika biiqamatit taubati bihuquqiha wa syara'itiha ila an yaqta'aha sampai situ. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam kitab Minhajul Abidin Syekh Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali apa kemarin katanya sampai fahadhihi awwalu aqabah. Maka inilah kata Imam Ghazali, fahadhihi awwalu aqabah, maka inilah awal aqabah, tahapan pertama. Maka inilah tahapan pertama. Istaqbalathu, yang menghadapinya, yang dia hadapi, ya, yang dia hadapi. Fi tariqil ibadah, dalam jalannya dia beribadah, dalam jalan dia menempuh, dalam dia beribadah tersebut, dia akan menemui pertama namanya tahapan ini ya, awal aqabah. Apa namanya? Wahia aqabatul ilmi wal ma'rifah. Namanya tahapan tersebut namanya dia adalah aqabatul ilmi, tahapan ilmu wal ma'rifah, tahapan ilmu dan ma'rifah. Nih, Imam Ghazali menamakannya namanya tahapan ilmu dan ma'rifah. Inilah tahapan pertama yang mesti ditempuh oleh seseorang yang menempuh jalan beribadah, ya. Liyakuna minal amri ala basirah, supaya minal amri, dalam urusan ini, dalam urusan beribadah ini, kenapa dia mesti menempuh tahapan pertama ini? Liyakuna, supaya dia menjadi minal amri, dalam urusan ibadah ini, ala basirah, supaya terang, supaya ala basirah, supaya ketika dia menempuh jalannya ini terang, enggak ngeraba-raba, terang, kelihatan jelas, ini ada lubang, ada ini, jelas, jalan yang jelas gitu, enggak ikut-ikutan, enggak ngeraba-raba. Jadi dalam menempuh jalan ibadah ini mesti melalui tahapan ilmu sama ma'rifah, supaya ibadahnya ini, jalan yang dijalani ini terang gitu, ala basirah, kata Imam Ghazali. Maka mau tidak mau fayakhudha fi qat'iha, maka mau tidak mau dia mesti melampauinya, fi qat'iha, min ghairi buddin, ya, min ghairi buddin, maksudnya itu min ghairi buddin la budda ghairu buddin, itu sama ya, min ghairi buddin artinya la budda, mesti orang yang beribadah tahapan pertamanya mesti dia lewatin tahapan ilmu sama ma'rifah dulu, jangan udah kemana-mana, ya, jangan udah kemana-mana, tau-taunya tahapan ilmunya enggak, akhirnya dia tahu, oh selama ini ibadahnya salah gitu kan, selama ini salah sangka tentang Allah, selama ini nggak ngerti ini aja, nggak boleh. Jadi mesti didasari pertama, awalu aqabah ini, tahapan pertama mesti kata Imam Ghazali, min ghairi buddin, mau tidak mau dia mesti melampaui dulu tahapan ini, baru dia lanjut terus gitu kan, jangan nggak kelewat ini, kata Imam Ghazali. Bagaimana caranya dia melampauinya? Qat'iha gitu, bagaimana caranya nih, kata Imam Ghazali? Cara melampauinya bihusni, dengan husnin nazar, dengan sebaik-baiknya berpikir dong, ya kan, bihusnin nazar fid dalail, dari berpikir dalam dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemarin itu, tentang adanya Allah. Itu berpikir, lihat alam semesta, lihat ciptaan Allah yang menandakan kepada atas adanya Allah Ta'ala. Lihat nih semuanya. Itu bihusnin, berpikir itulah kita gunakan supaya kita mendapat ilmu sama ma'rifah tadi itu.
Terus apa lagi caranya? Kata Imam Ghazali, cara pertama tadi itu bihusnin nadhar fid dalail. Yang kedua, caranya lagi wa wufuri ta'ammul wa ta'allum, dan memperbanyak daripada berfikir, ta'ammul wa ta'allum, dan belajar, banyak belajar. Jadi berfikir juga, melihat hasil ciptaan Allah juga, belajar juga mesti. Jangan nggak belajar, mesti belajar. Belajar yang banyak, wufur ya, wufur ta'ammul sama ta'allum, belajar yang banyak mesti. Kemudian apalagi caranya? Caranya tahapan ini kita lampaui dengan cara apa lagi? Wasu'al min ulama'il akhirah, dan bertanya sama ulama-ulama akhirat, kata Imam Ghazali. Jadi caranya itu dengan berfikir, kita gunakan berfikir kita, alat-alat kita berfikir kita gunakan untuk menemui Allah, untuk menemui yakin atas adanya Allah, itu kan. Terus dengan cara belajar kitab-kitab para ulama, ya kan. Dengan cara apa lagi? Dengan cara bertanya, singkat, bertanya langsung. Ada rimbu ragu-ragu, tanya. Timbul was-was, tanya, gitu kan. Ada yang nggak tahu, tanya, itu ya, wasual. Dengan cara itu kita melampaui tahapan ilmu ini dengan cara itu, kamu Ghazali. Wasual min ulama'il akhirah, diantaranya ulama akhirah yang mereka itu adalah adilla'il thoriq, yang mereka itu adalah penuntun jalan. Adilla'il thoriq, mereka ini para ulama akhirah ini nuntun jalan enak. Ayo sini, jangan ke sono, sono tersesat, sono sesat, sana salah, sana salah. Ayo ikut sini, gitu kan. Mereka lah para ulama akhirat yang mereka adilla'it thoriq, penuntun jalan kita. Usurujil ummah, yang mereka itu adalah cahaya-cahayanya umat, ya, lampu-lampu cahayanya umat. Surujil ummah wa qadatil a'immah, dan pemimpin-pemimpinnya para imam. Mereka lah para ulama-ulama akhirat tersebut yang kita tanyakan. Tanya, kalau kita nggak tahu, tanya sama mereka ulama akhirat tersebut. Bertanya, ya kan, soal. Apalagi wal istifadati minhum, begitu juga minta faedah ilmu dari mereka. Jadi bertanya, terus ada juga mungkin hal-hal yang kita tidak tanyakan yang mereka minta faedah dari mereka, ya, apa yang di luar daripada yang sanggup kita tanyakan, kan ada saja yang kita tahu, yang mereka tahu. Tanya sama mereka, minta faedah, kasih kami faedah yang di luar dari pertanyaan kami. Istifadah minhum, apalagi minta sama mereka. Wastihda'id du'a'is shalih minhum, minta doa juga sama mereka. Bertanya juga, minta faedah juga, minta doa sama mereka, minta didoakan supaya, minta ridhonya, supaya berapa banyak kita tanpa sadari ini orang nggak cerdas tapi selamat hidupnya. Oh, rupanya dapat ridho dari gurunya, rupanya dapat doa dari gurunya. Ini orang cerdas, ngandelin ilmunya, ngandelin apanya, totonya, tapi nggak, lupa dia minta doa sama guru-gurunya, lupa, akhirnya dengan kecerdasannya nggak nyampe. Ini biasa-biasa aja, tapi dapat doa dari orang-orang soleh, dapat istidah doa. Itu penting juga, kata Imam Ghazali. Selain bertanya kepada mereka, selain minta istifadah sama mereka, minta didoakan juga supaya dimudahkan jalannya. Istihda'id doa as-salih, minta doa yang dari mereka, minhum, daripada mereka ulama-ulama akhirat. Supaya apa? Supaya taufik, supaya dapat taufik dari Allah Ta'ala. Wali'anah ila, supaya dapat pertolongan, bantuan. Ila ayyaqta'aha, supaya dia bisa menempuh jalan hidup ini, dalam ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bitaufikillah, dengan taufik dari Allah tentunya subhanahu. Fayahsul, maka kalau dia sudah dapat, sudah bisa melampaui tahapan pertama ini, maka apa yang dia dapati? Fayahsul lahu ilmul yaqin bil ghaib, maka yang dia dapati kalau sudah dia melampaui tahapan pertama ini, akan berhasil dia mendapati ilmu yakin tentang hal ghaib, yang tidak, alladzina amanu bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, atas hal yang tidak bisa dilihat. Ya kan, rukun iman semuanya nggak bisa dilihat. Iman kepada Allah nggak bisa dilihat mata. Iman kepada malaikat nggak bisa dilihat mata. Ya kan? Iman kepada rasul-rasul, kita nggak ketemu sama rasul-rasul. Iman kepada kitab-kitab, cuma Al-Quran aja, ya. Yang lain, kitab yang lain kita. Tapi iman bil ghaib. Nah, jadi dia dengan tahapan ilmu tersebut yang dia sudah lampaui, hasilnya itu yang mesti dia hasilkan adalah dia mesti punya tuh ilmu yakin atas hal yang gaib tersebut. Nah, yang pertama tadi itu apa? Yang pertama, ilmu yakin bil ghaib, ya. Wa huwa, ini ilmu yakin bil ghaib itu
ya, yang terpenting adalah annalahu ilahan, bahwasannya dia yakin sesungguhnya kita ini punya Tuhan. Annalahu ilahan, hasil dari dia tadi itu melihat, memandang daripada hasil ciptaan Allah, bertanya sama para ulama, belajar yang banyak, itu hasilnya kan berarti dia sudah melampaui tahapan itu. Apa hasilnya? Hasilnya dia punya keyakinan bahwasannya saya punya Tuhan, bukan ikut-ikutan lagi. Saya yakin punya Tuhan. Anallahu ilahan wahidan, gitu kan, yang maha satu, la syarikalah, ya, tidak ada sekutu baginya. Allah berbuat sendiri. Allah nggak butuh sama bantuan. Allah tidak butuh sama apapun. La syarikalah, tidak butuh join. Kalau kita kan ngangkat meja aja, tolong dong bantu berdua. Allah Ta'ala kun fayakun, nggak butuh bantuan apapun siapapun. Allah tidak butuh dalam berbuat. Allah tidak butuh sama bantuan apapun dan siapapun. Allah berbuat sendiri. Allah berbuat sendiri. La syarikalah, tidak butuh bantuan. Segala sesuatu butuh sama Allah. Allah nggak butuh sama segala sesuatu, gitu kan? Nah, la syarikalah huwa, dan dialah Allah alladzi khalaqahu, yang menciptakannya. Ya, dia punya ilmu yakin atas hal itu, bahwasannya dan dialah Allah yang dia sudah temukan tersebut, dan dialah Allah yang menciptakannya. Wa an'ama alaihi bikulli hadzin ni'am, dan dialah Allah yang telah memberi nikmat atasnya dengan semua nikmat-nikmat yang ada ini. Ini dari mana? Mata kita dari mana? Tangan kita dari mana? Jari-jari kita dari mana? Kuku-kuku kita dari mana? Rambut kita dari mana? Ya kan? Beli di mana? Di supermarket? Kan enggak. Beli di mana? Enggak ada. Kalau Allah nggak kasih, ada yang bisa ngasih? Ada nggak bisa ngasih? Ya, nggak ada yang bisa ngasih. Allah Ta'ala yang ngasih semuanya. Kalau nggak dikasih tangan, nggak ada yang bisa bikin tangan. Siapa yang bisa bikin tangan? Rambut, kalau Allah nggak kasih rambut, nggak ada yang bisa bikin, ya kan? Maka Allah lah, dialah Allah yang an'ama alaihi bikulli hadin ni'am, yang telah memberi nikmat kepadanya dengan semua nikmat-nikmat yang ada ini. Wa annahu kallafahu, dan Allah SWT lah yang memaksakannya, syukrahu, untuk bersyukur kepadanya. Allah maksain. Allah setelah memberikan kepada kita nikmat ini, Allah nyuruh kita bersyukur. Pantas nggak? Ya pantas. Ya, pantas untuk Allah disyukuri, ya kan, dengan nikmat yang sebanyak ini yang Allah berikan kepada kita. Wa amarahu bi khidmatihi, dan Allah Ta'ala lah yang memerintahkan kepada kita bi khidmatihi, untuk kita berkhidmat kepada Allah, Ta'ala, wa ta'atihi, untuk mentaati Allah Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita untuk kita berkhidmat kepada Allah, untuk kita mentaatinya, bidhahirihi wa batinih, dengan badan kita yang zahir dan dengan batin kita, hati kita. Jadi Allah menuntut kita untuk berkhidmat, taat sama Allah dengan badan kita yang zahir dan juga dengan batin kita, hati kita maksudnya. Hati kita pun Allah perintahin untuk begini, jangan hasud, jangan ini, jangan itu kan amal hati, ya. Maka Allah juga tuntut kita untuk batin kita ini supaya bersih juga, bukan zahirnya saja. Wa hadzarahul kufra, dan Allah juga yang mengancam kita untuk hati-hati sama kekufuran. Hati-hati sama kekufuran. Jangan hati-hati sama tidak mengakui keberadaannya Allah. Hati-hati sama tidak mengakui atas keberadaannya Allah. Jangan kalian tidak mengakui keberadaannya Allah, Allah ancam. Hati-hati sama tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah ancam. Kita mesti mengakui keberadaannya Allah. Itu ancaman besar, yang terbesar itu. Kalau orang tersebut selama hidupnya tidak bisa menemui Allah Ta'ala, tidak bisa beriman kepada Allah Ta'ala, padahal dikasih waktu yang panjang untuk dia berpikir, ya, dan melihat contoh-contoh orang yang banyak yang beriman, dan dia tidak nemuin juga, itu ancaman terbesar. Wa hadzarahul kufra, ancaman dari Allah. Hati-hati sama namanya tidak mengakui keberadaan Allah, hati-hati sama tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Allah ancam juga wa durubal ma'asi, dengan macam-macamnya dosa. Hati-hati sama dosa, Allah ancam. Jangan berdosa, hati-hati, itu dosa ntar efeknya ke kalian juga. Allah Ta'ala mana ada yang bisa bikin bahaya? Ada yang bisa bikin bahaya ke Allah? Mana bisa?
Ada yang bisa bikin manfaat sama Allah? Nggak ada. Tidak ada yang bisa bikin manfaat kepada Allah. Tidak ada yang bisa bikin bahaya kepada Allah. Ya kan? Bahaya itu kembali ke kita. Manfaat itu kembalinya ke kita. Ya kan? Maka Allah ancam, hati-hati sama dosa. Dosa itu kembalinya ke kita nanti. Wadrubul ma'asi, hati-hati. Tapi yang paling besar tadi itu, yang kekufuran tersebut, mengingkari keberadaannya Allah, itu yang ancaman terbesar. Di bawah itu kalau sudah mengakui tentang keberadaannya Allah, sama dosa pun hati-hati, ya kan? Hati-hati. Udrubal ma'asi. Wa hakama lahu, dan Allah menghukum lahu untuknya bisawabil khal, dengan ganjaran yang pahala, ya, kenikmatan. Allah menghukum, Allah berjanji akan memberi nikmat yang selama-lamanya, nikmat kehidupan yang selama-lamanya di surga. Di dunia juga bakal dikasih kenikmatan. Allah berjanji akan memberi kenikmatan. Kan kita maunya nikmat aja. Kita nih manusia hidup nih maunya cuma nikmat aja. Panas dikit nggak mau, enaknya. Lapar dikit nggak mau. Maunya yang nikmat-nikmat aja, ya kan? Yang nyaman-nyaman aja, ya kan? Allah janji bakal kasih. Di dunia udah Allah kasih, sebelum di akhirat. Di akhirat apalagi, gitu kan? Allah janji wa hakama lahu. Bagi siapa? In ata'ahu, kalau kita mau taat sama Allah, Allah jamin pasti dikasih nikmat di dunia sebelum akhirat, dan nikmat akhirat selama-lamanya. Hidup kehidupan di akhirat, maunya apa aja mau ada perosotan di atas taman, ada kebun, ada kolam ikan, perosotan yang panjang yang keliling gitu, bakal dikasih. Mau taman surga yang selebar-lebarnya, sejauh mata memandang. Nanti sejauh mata memandang milik kita. Ini kan kalau di sini lihat di sana itu dinding orang, ini dinding orang, ini rumah orang, ini jalan itu, ini semua punya orang, ya kan? Kalau nanti di surga sejauh mata memandang punya kita. Nggak sejauh mata memandang, oh itu taman ente punya aneh gitu, nggak nyangka. Nikmat yang Allah kasih, nikmat thawabil khalid, yang nikmat selama-lamanya, nikmat kehidupan yang selama-lamanya. In ata'ahu, kalau tubuh kita ini mau kita ajak untuk ketaatan. Ini kan yang membangkang tubuh kita nih. Kita kan terdiri dari tubuh, terdiri dari ruh. Kita dua ini dicampur jadi satu. Ada ruhnya, ada badannya. Yang badan ini tubuh nih. Yang badan ini sifat hewan. Yang ruh sifat malaikat. Ini kalau kita bisa mendidik sifat hewan kita ini, udah nurut sama sifat malaikat, nah itu dia. Kita bisa nggak bikin ini tubuh kita taat sama Allah Ta'ala? Kalau malaikat pasti taat, malaikat pasti taat. Yang membangkang ini sifat hewan kita ini. Maka kita mesti bisa tundukkan dia sehingga dia bisa ikut sebagaimana sifat-sifat malaikat, taat sama, nggak pernah maksiat, nggak pernah apa. Kalau berhasil, maka Allah janji bisawabil khalid in ata'ahu. Kebalikannya, wabil iqabil khalid in asahu wa tawalla anhu. Kebalikannya, Allah akan beri balasan, ya, balasan iqab, balasan, ya, yang selama-lamanya juga bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dan berpaling daripadanya. Wa tawalla anhu, ya, bertawalla anhu, berpaling daripadanya. Itu enggak ada yang sanggup. Fa inda dzalika, maka ilmu yakin yang dia sudah miliki tersebut, dia tahu ada Allah, dia tahu dia diperintahkan begini, dilarang begitu, dia tahu ilmu dengan keilmuan yang yakin, bukan dengan ikut-ikutan lagi. Maka fa inda dzalika, maka orang tersebut ketika itu taba'atsuhu hadhil ma'rifah wal yakin bil ghaib, akan terdorong, orang tersebut akan terdorong dengan makrifat yang sudah dia punya itu, keyakinan yang sudah dia punya itu akan mendorong dirinya, ya, alat tashmiri, atas dia terus menerus, untuk dia terus menerus lil khidmah, untuk terus menerus berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Terus waktu demi waktunya akan dia perhatikan, bangun tidur. Nggak sama orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak sama. Oh, dia selalu mikir tuh, tidur aja nggak ada bablasnya. Oh, ini bentar lagi mau subuh. Oh, belum tidur lagi. Bangun. Oh, sudah. Pikirannya subuh. Nggak takut dia subuhnya lewat. Mau tahajud lagi. Beda. Khidmat, pikirannya khidmat aja. Oh, nggak apa-apa sibuk kerja. Ini zuhur. Sibuk lagi. Pikirannya terus selalu waktu demi waktunya itu dia isi buat khidmat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang sudah punya yakin itu, kalau sudah yakin itu al-tashmir lil khidmah wal iqbal 'ala al-ibadah, dan dia akan mempersiapkan dirinya, udah ana
sampai akhir hayat ana bakal beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu dia, iqbal ala ibadah. Udah, hari-harinya, hidupnya semuanya ibadah. Ya, dari tidur, bangun, semua. Kerjanya dia, nyari duitnya dia buat ibadah. Ya, nyari duit buat umroh, buat haji, ya kan? Nyari duit buat sekolahin anaknya supaya pinter juga lagi. Jadi semuanya, hidupnya itu semuanya buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Iqbal ala ibadah. Untuk siapa? Beribadah untuk siapa? Lihada sayyid, kepada Tuhan ini, Tuhan Raja kita. Kita punya Raja ya? Ya, Tuhan Raja kita. Kita punya Raja. Kita punya dia Malik ya, Malikin Nas. Malikin Nas, qul a'udzu birabbin nas. Malikin Nas. Apa arti Malikin Nas? Beda sama Maliki Yaumid, beda. Kalau yang di Fatihah kan panjang. Maliki Yaumiddin. Kalau yang di An-Nas, Malikin Nas, pendek kan? Apa arti Malik? Kalau Malik kan bukan Malik. Kalau Malik artinya raja. Malik, ya kan? Malik. Malikin Nas, rajanya manusia. Kita punya raja, mesti tahu diri kita di posisi apa kita. Raja nih, kalau raja kan kalau sudah menghukum, hukum. Tapi kalau raja itu dermawan, ya dermawan kan, semua memang udah terbukti. Allah dermawan banget sama kita, ya kan? Melindungin, raja kan melindungi rakyatnya, dilindungi kita dari mahara bahaya, dilindungi, dibela segala macamnya. Maka kita berkhidmat kepada lihada sayyid, kepada raja, tuan raja kita, al-mun'im, yang telah meluberkan nikmat kepada kita. Alladzi, yang kita ini, yang alladzi talabahu fawajadah, yang kita tadinya kita cari ternyata udah dapat, udah temu. Oh, alhamdulillah, kita sudah nemuin Allah. Kita sudah bisa melihat Allah dengan mata hati kita, ya kan? Sudah bisa kita melihat Allah. Kita bisa buktikan adanya Allah dengan mata hati kita. Sudah bisa kita ketemuin Allah. Alladzi talabahu fawajadah, yang tadinya kita cari-cari udah dapat. Alhamdulillah kan? Wa arafahu, yang sudah dikenal. Ba'da ma jahilahu, yang tadinya enggak kenal, udah kenal sama Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala. Ya, ma'rifat. Ma'arafahu ba'da ma jahilahu. Udah kan, kita pengen beribadah kepada Tuhan Raja kita. Pengen berkhidmat. Walakinnahu, tetapi kita ini la yadri, tidak tahu kaifa ya'budu, gimana ya menyembah Allah ini, gimana caranya, gimana ibadah tersebut, gimana caranya. Bisa kita karang-karang ibadah? Nggak bisa, ya kan? La yadri kaifa ya'budu wa madza yalzamu, dan nggak tahu apa yang lazim sih, apa yang wajib. Apa sih kira-kira yang wajib bagi kita? Nggak tahu. Timbul pertanyaan baru, ya kan? Setelah dia temuin Allah di tahapan ilmu ini, dia ketika mau beribadah timbul pertanyaan baru. Ibadah itu bagaimana ya? Apa yang mesti ya? Gitu kan? Mau ma'adzamu fi khidmatih, dalam kita berkhidmat kepada Allah, apa yang mesti? Bi dhahirihi wa batinih, dengan zahir kita, dengan ibadah zahir sama ibadah batin kita. Yang mesti kita lakukan dengan dohir, badan dohir kita apa, yang mesti dilakukan dengan hati kita apa. Itu dua-duanya timbul pertanyaan. Ketika kita mau menyingsingkan lengan untuk beribadah, mau fokus beribadah, timbul pertanyaan, bagaimana ibadah tersebut, ya kan, kepada Allah yang sudah kita temui. Fa ba'da hauli hadil ma'rifah, maka setelah dia melampaui daripada dia mengenal daripada Allah, al-ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau, masih tahapan ini juga, masih tahapan ilmu dan ma'rifah juga, maka dia akan beranjak, dia akan meneruskan perjalanan ma'rifahnya tersebut. Jahida, dia akan berusaha, ya, akan berusaha bersungguh-sungguh, hatta sampai yata'allama, sampai dia mempelajari lagi. Setelah dia tahu tentang Allah, dia pelajari lagi, hatta yata'allama ma yalzamuhu, apa-apa yang lazim baginya, apa-apa yang mesti dia kerjakan, minal faraidi, daripada farduan, ya, fardunya apa saja, kewajiban daripada ibadah yang mesti dia lakukan, dia pelajari lagi, ya kan? Rukun Islam dia pelajari lagi, rukun iman dia tahu tentang Allah, dia pelajari tentang malaikat, dia pelajari tentang kitab-kitab para rasul-rasul, para nabi, ya kan? Dia pelajari tentang rukun Islam, sholat itu bagaimana, oh mesti wudu itu bagaimana, oh puasa itu bagaimana, ya kan? Oh haji, umroh bagaimana, apalagi zakat bagaimana, dia pelajari itu satu persatu.
daripada ilmu-ilmu yang yalzamuhu, yang dia mesti di pesantren itu semuanya, ya. Dia pelajari itu semuanya ilmu-ilmu yang mesti dia lakukan, ma yalzamuhu minal faraidi syar'iyyah zahiran wa batinan. Zahiran itu yang Ghazali selalu bilang zahiran wa batinan. Maksudnya kalau yang zahiran ilmu ini syariah ini seperti sholat apa semuanya. Yang batinan ini ilmu hati. Imam Ghazali kan memang spesialisnya ilmu hati, ya. Artinya selalu disebut tuh zahiran wa batinan. Maksudnya batinan ini kitabnya kitab kita ini buat mempelajari tentang batin itu di sini nih. Ya kan, kalau di kitab fikih mana ada? Jangan hasud, jangan ini, nggak ada. Apa itu hasud? Apa itu riya? Apa beda riya sama ujub? Ujub itu bagaimana, riya bagaimana? Itu di kitab ini nih urusan nanti. Ada ntar dipelajari tentang itu. Maka Imam Ghazali tegaskan. Maksudnya ilmu atau ibadah tersebut ada zahir, ada batin. Ya kan? Kewajiban kita ada kewajiban zahir, ada kewajiban batin, gitu. Jadi bukan sholat aja. Iri pun jangan ada di hati, wajib. Sebagaimana nggak boleh tinggalin sholat, nggak boleh juga ada iri dalam hati, gitu. Nggak boleh juga ada ini, nggak boleh juga ada itu. Jadi zahir sama batin tersebut dua-duanya sama kalau kewajibannya tersebut, kan. Wa ma yalzam, katanya minal faraidi syar'iyyah zahiran wa batinan. Maka sudah dapat, katanya falamastakmalal ilmu bil wal ma'rifah bil faraidi, maka ketika sudah sempurna ilmunya, sudah sempurna ma'rifatnya, sudah tahu udah kenal Allah, sudah tahu apa yang wajib, sholat udah ngerti, rukun sholat ada 13, nah itu udah tahu, ya kan, apa saja ruku itu yang benar gimana, ruku mesti nggak, ruku itu goyang-goyang nggak mesti, ya kan, mesti ruku itu megang betis biar mantep, enggak, megangnya lutut, yang penting, ya kan, gitu, nggak ada bacaan wajib dalam ruku itu cuman posisi itu diam, tumaknina sebentar, ya, jangan bergerak. Nah, itu sujud. Kalau sujud apa saja yang wajib? Banyak. Kalau sujud banyak, ya kan, mesti taruh 7 titik. Habis itu tumaknina. Habis itu mesti mesti menekan sedikit, ya, memberatkan, bukan menekan, ya, memberatkan sedikit. Terus apa lagi? Mesti lebih tinggi punggungnya daripada kepalanya. Nggak boleh tuh sujudnya di atas tangga atau di atas tasnya, ada tasnya di depannya, sujud di atas tasnya, nggak boleh. Nah itu dia pelajari itu semuanya tentang ilmu syariah tersebut, dia pelajari, udah sempurna nih, ilmu syariahnya dia udah punya, ilmu fikihnya udah punya, ilmu tauhidnya dia udah punya. In ba'atha, maka sudah punya modal nih dia buat beribadah. In ba'atha, akan terdorong, dia akan terdorong lagi untuk apa? Liyakhudha fil ibadah. Nah, Anda sekarang mau mulai ibadah, Anda mau mulai ibadah, Anda udah punya, ilmunya udah punya, Anda pengen ibadah nih sekarang, pengen atur waktunya, bangun tidur ngapain, habis sampai duha ngapain, waktu duha ngapain, baca Quran satu hari berapa juz, ya, dari zuhur sampai asar ngapain, mau pengen ngatur waktu setiap harinya tersebut, liyakhudha fil ibadah, dia pengen atur waktunya sampai akhir umurnya, dia mau beribadah. Wa yashtaghila biha, untuk dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Walaupun di toko dia sambil nungguin pelanggan datang, dia baca Quran. Nanti pelanggan tutup, layanin pelanggan, nanti dia baca Quran lagi, ntar tutup lagi. Nah, dia pengen bikin setiap hari di tokonya baca Quran sekian banyak, gitu kan? Maka dia yashtaghila biha, untuk dia sudah susun waktunya, susun hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena ilmunya sudah punya. Fanadhara, tapi ketika dia sudah mau mulai, dia berpikir lagi, ya, berpikir lagi, kan itu tahapan pertama sudah lewat. Fanadhara, dia berpikir lagi, ketika mau mulai ini, udah mau mulai, dia mau rapiin, dia berpikir lagi. Fa idza huwa sahibu jinayat wa dzunub, ternyata dia adalah sahibu jinayat. Ketika mau mulai, dia berpikir, ternyata dia adalah sahibu jinayatin wa dzunub, ternyata dia ini adalah pendosa. Selama ini ternyata dia adalah orang yang punya dosa banyak, gitu, pendosa. Dia mau mulai ibadah nih, ketika itu dia berpikir, loh, anak ini pendosa, mau ibadah, pendosa, mau ibadah, gitu kan, dosa anak banyak, mau ibadah. Wa hadza halul aktsar minan nas, begitulah keadaan sebagian besar orang-orang, kata Imam Ghazali pada umumnya. Wa hadza halul aktsar minan nas, kata Imam Ghazali.
Fayaqul, maka dia timbul perkataan dalam hatinya, kaifa aqbalu 'alal ibadah wa ana musirun 'alal ma'siyah. Bagaimana ana mau ibadah tapi di sisi lain ana dosa lagi, ibadah dosa lagi, ibadah dosa lagi. Bagaimana kata timbul pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana ana ibadah terus juga dosa terus juga, musir terus menerus, mutalattihun biha, berlumuran dengannya, ya kan? Dosa terus berlumuran dengannya, kotor kan? Fayajibu alayya, maka mau tidak mau wajib atasku awalan, pertama sekali sebelum beranjak ke ibadah tersebut dirapiin, sebelum merapikan ibadahnya gitu kan, maka wajib bagiku an atuba, untuk stop dulu dari dosa dong, gitu kan? Atuba ilaih, untuk bertobat kepada, tobat stop dari dosa dulu dong. Liyaghfirali, supaya aku diampuni dulu dzunubi, supaya diampunin dosa-dosaku yang lalu, maka aku mesti stop dulu yang ini, stop dari sekarang, stop, gitu kan? Wa yukhallisani min asriha, supaya aku bisa dibebaskan dari asriha, dari kungkungannya, dari kungkungan, dari tawanan, kungkungan daripada kurungan daripada dosa. Dosa ini kalau sudah mengenai seseorang, terkurung kita di dalamnya. Kita nggak mau, hati kecil kita nggak mau keseret sama dosa, jadi kayak terkurung sama dosa. Maka kalau nggak tobat, nggak lepas dari dosa, nggak terlepas dari kurungan, akan terus menerus terkurung. Kecuali dia sendiri yang mau tobat, baru dia terlepas daripada ikatan dosa tersebut. Wa yutahhirani min akdzariha, supaya Allah bersihkan aku daripada kotoran-kotoran. Dosa itu kotor, ya, kotor secara nggak kelihatan, cuman kotor, pada hakikatnya kotor. Wa yutahhirani min akdzariha, supaya apa? Kenapa mesti bersih-bersih sih? Kenapa mesti bersih dulu? Ibadah aja. Supaya apa? Supaya fa'asluh lil khidmah, supaya aku pantas untuk berkhidmat kepada Sang Maharaja, Tuhan, ya, Sang Maharaja. Wa bisatil qurbah, supaya aku pantas bisa masuk, kan ibadah di atas karpet, di atas sejadah karpet, ya. Supaya aku pantas bisa menginjak bisalt itu karpet, al qurbah, karpet kedekatan. Ada karpet dibentangkan. Kira-kira kalau karpet yang mewah, ya, karpetnya Allah pasti mewah. Karpetnya Allah, ya pasti mewah, semewah-mewahnya. Kira-kira kalau kaki kita habis main lumpur, boleh nggak nginjak karpet itu? Main lumpur. Kalau kaki kita habis motong kambing nih, ada darah-darahnya, ya kan? Masuk ke ruangan yang mewah, yang megah, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, kan yang ibadah kepada Allah kan malaikat Jibril, malaikat Mikail, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ada Rasulullah. Itu kan yang beribadah kepada Allah kan itu semua tuh. Kita mau masuk nih, dikasih masuk nggak kira-kira kalau kaki kita kotor? Yang ada malaikat itu langsung dipecut, ya. Sono ente. Jangankan naik ke karpet, deket aja diusir. Ini untuk bersama-sama ibadah, kan kita bersama-sama mereka, para orang-orang pada yang beribadah kepada Allah. Maka mesti bersih-bersih dulu. Kalau mau ibadah sama Allah mesti bersih-bersih dulu. Masuk ke istana raja aja mesti bersih, ya kan? Ini mau beribadah kepada Allah Sang Maharaja, ya, masa kotor-kotoran? Nggak boleh. Allah sih nggak pandang baju yang gini ini, nggak pandang, ya kan? Yang maksudnya dosanya itu mesti bersih dari dosa-dosa tersebut. Makanya wajib nih kata Imam Ghazali, sebelum kita mulai ibadah bersih-bersih dulu. Ini tahapan kedua. Setelah kita kenal Allah, tahu kewajiban, tahu ilmu syariah, kita mau bermulai ibadah, wajib orang yang mau beribadah tersebut, katanya supaya pantas menginjak karpet yang mewah itu, ya, supaya pantas bersama-sama malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh beribadah bersama menyembah Allah, itu maka mesti melampaui tahapan yang kedua ini, itu fatastakbiluhu hahuna. Maka dia ketika dia sudah berpikir tentang itu, maka dia di sini sudah berhadapan dengan tahapan yang namanya fatastakbiluhu hahuna
aqobatut taubah, namanya tahapan taubah. Dia mesti melalui tahapan ini, nggak boleh lompat. Jadi ilmu udah aja, udah deh tobat belakangan, udah lompat aja deh tahapan ini, ntar dipending, udah ntar udah sampai di mana ntar kita baru rapin, nggak bisa. Ini nomor 2. Habis ilmu tentang Allah, tentang itu udah ada, mesti tahapan kedua ini lewatin dulu, rapiin dulu yang bener. Kalau nggak bakal maju-maju, nggak bakal. Walaupun ibadahnya sejauh apa, bakal jatuh bangun gitu. Itu makanya nggak bakal bisa jos gitu naik, nggak bakal. Sejauh apapun, sekuat apapun dia, bakal jatuh bangun, nggak nyampe, capek aja nanti ujungnya capek. Sama aja kayak ntar baru mulai, udah 10 tahun, ente masih begini aja, nah gitu, kayak nggak ada hasil, capekin dirinya aja. Maka mau tidak mau kita mesti melalui tahapan kedua ini. Tahapan kita udah tahapan berapa nih ya? Ada 7 tahapan nanti ini. Dalam kitab ini Imam Ghazali dalam orang beribadah supaya lulus nanti itu ada 7 tahapan yang mesti dia lalui. Tahapan pertama kita 2. Jadi setiap tahapan tersebut mesti dituntaskan. Baru kita boleh beranjak, silakan ke tahapan yang berikutnya. Maka di sini dia namanya fatastaqbiluhu hauna. Maka di sini dia sudah berhadapan dengan tahapan baru lagi. Tahapan yang pertama sudah lewat, dia mesti beres-beres, merapikan tahapan yang kedua lagi yang namanya aqobatut taubah, tahapan taubat. Fayahtaju, maka dia butuh la mahalata, tidak ada jalan lain. Mau lompat ke sana nggak bisa, mau pinggir jalan lain nggak bisa, mau potong jalan sini nggak bisa, nggak ada jalan potong lain kecuali mesti melampaui tahapan ini untuk dia beranjak ke tahapan yang berikutnya. Ila qat'iha liyasil, supaya nyampe. Kalau nggak bakal nyampe, kata Imam Ghazali. Kalau ini nggak beres, nggak bakal nyampe. Capein diri kita aja. Ibadah banyak, kayak nggak ibadah. Ini kenapa? Karena yang tahapan kedua ini dia pending. Nah, jadi nggak bakal nyampe, kata Imam Ghazali. Supaya nyampe, tuntaskan ini, kata Imam Ghazali. Liyasil, supaya dia nyampe ila ma huwal maksud, kepada yang dia maksud, kepada yang dia mau. Minha, daripada ibadah tersebut. Fayakhudh fi dzalika, maka dia akan mengambil dengan cara dia melampaui tahapan ini bi iqamati taubah, dengan bagaimana caranya menegakkan taubat tersebut, bi huquqiha, dengan hak-haknya. Dipelajari nanti taubat itu bagaimana ya, wa syaraitiha, syarat-syaratnya bagaimana. Taubat itu tergantung dosanya. Kalau dosanya begini, taubatnya begini. Kalau dosanya, contohnya kalau dosanya ninggalin sholat, taubatnya mesti qadha sholatnya, ya kan? Kalau tobatnya ngambil barang orang, mesti mulangin barang orang. Kalau tobatnya nggak ada kewajiban atau nggak ada hak orang lain, ya tobatnya antara dia sama Allah aja, stop daripada dosa itu, gitu. Jadi tobat tersebut tergantung hak-haknya, tergantung syarat-syaratnya. Nanti ada dirinciin. Ini kita ini masih pengenalan ya. Nanti Imam Ghazali nanti udah habis pengenalan yang 7 ini, ntar persatu lagi, rinci lagi. Tahapan ilmu gini lagi, dibahas lagi, dikupas lagi. Tahapan tobat ntar dirinci lagi. Ini cuman kayak umum, secara umum, garis umumnya. Nanti secara khususnya ada lagi. Makanya kan kitabnya segini, kalau enggak udah habis nih, udah tahapan kedua. Kalau enggak ya segini udah habis loh. Enggak nih, ntar satu persatu akan dirincikan lagi. Ya, maka kata Imam Ghazali, maka ntar syarat-syarat taubat itu akan disebut sesuai dengan apa dosanya, cara taubatnya bagaimana. Ya, bihuquqiha wa syaraitiha, supaya bisa apa? Ila ayyaqta'aha, supaya bisa kita lampaui tahapan yang kedua ini. Falamma an hasar lahu, falamma an hasarat lahu taubat shadiqah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan kira-kira? Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Habib Syekh Ibnu Muhammad Al-Atas. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi asatidz wal ustadzat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib,
sesuai dengan apa yang antum bilang, memang Imam Ghazali itu ahli di dalam masalah hati. Beberapa kitab yang saya baca itu memang secara tidak langsung, kalau kita baca kitab-kitab Imam Ghazali secara, kalau kita lihat kayak seperti di dakwah gitu, artinya seperti di hakim. Memang beliau itu tepat ketika menulis karangan-karangannya, seolah-olah apa yang beliau tuduh itu ke kita semua gitu. Nah, di sini ada tadi kalimat wahadzarahul kufra wa durubal ma'asi. Nah, di sana dibedakan ya Bebe antara kekufuran tentang wujudnya Allah dan seseorang yang maksiat, arti dibedakan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa perbedaannya, Beb? Soalnya kalau kita pikir seseorang ketika mengatakan bahwasanya ingkar terhadap adanya Allah, kemudian dengan orang yang bermaksiat, kalau kita lihat daripada antara ibadah ihsan itu kan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya kalau kita maksiat berarti kita secara tidak langsung meniadakan Allah. Apakah itu dikatakan sebagai kufur, Beb? Gitu, Beb. Ya. Syukran. Ya, itu memang dibedain ya, memang dibedain antara orang bermaksiat tapi beriman sama orang yang masih memang aslinya dia tidak beriman. Ya, tapi kenapa kok orang beriman bisa bermaksiat, ya kan? Dengan maksiat itu orang nggak jadi kafir. Dengan orang bermaksiat orang tidak jadi kafir, enggak. Itu sepakat para itu ya. Ada dosa besar dengan dia berdosa, selama dia setelah mengimani, tidaklah dengan dosa tersebut orang jadi kafir, tidak. Hanya dengan perkataan tertentu, perbuatan tertentu atau keyakinan tertentulah orang tersebut bisa keluar lagi dari imannya, ya kan? Selama tidak ada kata-kata itu, kata-kata dan perbuatan itu atau keyakinan itu, maka keimanan tersebut masih langgeng sama dia, walaupun dia berdosa, gitu kan? Walaupun dia berdosa, maka dengan dia berdosa tersebut dia tidak menjadi kafir. Tapi kok bisa orang beriman berdosa? Nah, itu dia. Itu kan makanya iman tersebut kan naik turun. Iman tersebut naik turun. Ketika orang itu turun imannya, disitulah peluang dosa itu bisa terlakukan olehnya. Makanya wajib bagi kita, alaika bitakwiyatil yakin, kata Imam Abdul Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, wajib bagi kita menguatkan iman kita, jangan begitu-begitu aja, kata Abdul Haddad, karena genting tuh iman yang segitu-gitu aja genting, bisa rentan dia berdosa, bisa rentan dia apa gitu ya. Makanya untuk kita tidak berdosa itu iman mesti kuat sekali, kuat yang sampai namanya yakin. Kalau udah yakin itu, peluang untuk berdosa sangat jauh sekali bagi orang tersebut. Jadi memang berbeda. Imam Ghazali memang membedakan antara kekufuran tersebut, mengingkari keberadaannya Allah, sama orang tersebut berdosa memang berbeda. Karena tidaklah dengan orang berdosa tersebut dikatakan dia kafir, tidak. Jadi tapi pertanyaannya kenapa orang itu bisa, memang itu kalau dia imannya udah kuat ya, dia sudah ini nggak bisa lagi untuk melakukan dosa, nggak bisa lagi gitu. Tapi kalau kenapa kok bisa berdosa, karena imannya lagi turun tuh, imannya lagi turun. Jadi wajib bagi kita untuk bagaimana kita menguatkannya. Kira-kira itu aja ya. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Habib. Ya. Untuk posisi ilmu yakin itu ada di hati atau di pikiran pertama, kemudian kadang kita hati mulut atau pikiran sudah sadar gitu, seperti misalkan kita nggak boleh suuzon dan sebagaimana, tapi hati masih seperti itu gitu. Kita sudah sadar sebenarnya nggak suuzon ataupun bagaimana kita, ataupun marah, sebenarnya kita harusnya memaafkan, tapi hati kayaknya masih itu gitu. Itu jadi korelasi antara pikiran itu dengan hati tersebut. Kemudian kalau tidak salah ada kolbun, ada fuad. Itu bedanya apa ya, Habib? Itu aja, Habib. Ya. Letaknya di yakin tersebut di hati atau di pikiran, ya kan? Emang kalau Imam Ghazali kadang-kadang itu
antara istilah itu pikiran, akal ya, akal sama hati, sama satu lagi ada ruh. Itu kadang-kadang satu maksud, ya kan? Satu maksud. Kadang-kadang dibilang ruh, kadang-kadang dibilang di hati, kadang-kadang dibilang di pikiran, kadang-kadang dibilang di apa tadi satu lagi, ya, itu apa itu? Akal. Nah, jadi kadang-kadang pakai istilah itu. Itu kalau kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan Ustadz ini ya satu, pikiran sama hati satu. Yakin itu letaknya di mana ya satu. Jadi disitulah dia, di situ. Berarti kalau enggak kita mesti mengarahkan itu. Kalau misalnya belum, kita berarti itu iman yang nomor satu, itu iman yang derajat pertama. Kalau misalnya masih kemungkinan tazalzul sama apa, sama tasyakkuk, belum mantep, itu namanya iman derajat pertama. Masih selamat, cuman imannya iman derajat pertama, namanya iman ashabul yamin namanya. Masih kemungkinan tasyakkuk sama tazalzul, maka kewajiban kita untuk menaikkan derajatnya iman tersebut ke tingkat yang berikutnya sampai dia sabat, sampai dia mantep, tidak tazalzul lagi. Itu berarti imannya sudah naik ke iman kedua, namanya iman al-muqarrabin. Iman al-muqarrabin, itu iman muqarrabin, iman derajat kedua. Iman muqarrabin tersebut dia di atas iman ashab, tidak ada tazalzul lagi, tidak ada tasyakkuk lagi. Jadi kan kalau mungkin ini kok hati nggak sinkron ya, itu berarti dia perlu dilatih lagi. Kita paksain supaya sampai sinkron gitu. Kalau dia sudah tumakninah, tenang tentang yang kita apa itu namanya, itu baru dia berarti imannya sudah naik ke derajat yang kedua. Iman yang pertama bahaya? Nggak bahaya, cuman perlu usaha, masih perlu usaha lagi, masih perlu usaha untuk dimantepin lagi gitu. Karena ini namanya iman muqarrabin. Kalau di atasnya lagi itu iman an-nabiyyin sama as-siddiqin. Nggak mesti nabiyin aja, as-siddiqin juga. Jadi iman yang di derajat yang tertinggi adalah iman para nabi. Apa namanya? Kalau di iman yang derajat kedua namanya dia melihat dia melihat anal ghaib kasyahadah. Kalau di iman yang kedua itu dia melihat ghaib kasyahadah. Di iman yang tertinggi dia melihat anal ghaib syahadah. Apa bedanya? Kalau yang kedua kasyahadah, kalau yang tertinggi al-ghaib syahadah, udah syahadah. Dia ngelihat malaikat. Kita ngelihat malaikat nggak bisa dilihat mata. Lihat dengan mata hati, yakin di sini ada malaikat. Ini malaikat. Semua. Itu iman yang tertinggi, sedikit. Sama orang kumal, katanya kumali warasatin nabiyyin. Kumal, orang-orang yang sempurna dalam mengikuti jejak nabi. Itu mereka sampai ke derajat itu bisa. Di antaranya kan ada itu yang siapa tuh, mukmin ali Fir'aun, kan ada pernah disebut Al-Quran, mukmin min ali Fir'aun yaktumu imanahu, yang menyembunyikan imannya. Dia dalam keluarga Fir'aun, bukan nabi, tapi dia masuk keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan imannya. Dia beriman kepada Nabi Musa, dia beriman kepada Allah, dia mempercayai Nabi Musa, tapi sembunyikan imannya. Ketika Nabi Musa angkat Bani Israel daripada cengkeraman Fir'aun, dia ikut di dalam itu semua, ikut berhijrah, ikut berpindah di pasukan perang itu. Nabi Musa di tengah, dikelilingin sama Bani Israel semuanya, dia di dalam itu. Ini iman, kita mau contohin iman yang kuat itu. Itu ketika itu dia sampai ke laut kan, kan perginya malam hari, kaburnya malam hari, ketahuannya subuh. Fir'aun bangun pagi subuh, pasukannya bilang, Bani Israel udah kabur, rumahnya kosong semua, kejar katanya, siapin pasukan kejar, kata Fir'aun. Ngejarnya habis subuh, mereka larinya kaburnya malam, mereka dikejar sama pasukan Fir'aun habis subuh, ketemunya isyraq. Kenceng banget itu pasukan Fir'aun, itu kenceng banget. Ini larinya udah dari subuh ini, dari malam, tengah malam udah lari.
Dikejarnya cuman baru dari subuh, isyraq udah ketemu. Berapa perbandingan kecepatan itu, orang kabur kan kencang juga. Ini kok bisa lebih kencang lagi tuh pasukan Firaun itu. Tapi belum kepegang tangan, masih kelihatan dari jauh. Namanya kan dulu kan padang luas gitu, nggak ada bangunan. Dari jauh udah kelihatan tuh rombongan orang itu. Tuh Bani Israel tuh, ini pasukan dari Firaun dari jauh, udah jauh, tapi udah ketemu gitu. Cuma belum pegang tangan, masih kejar-kejaran. Sampai mentoknya di laut itu. Mentok laut ya berhenti kan, bro. Nabi Musa di tengah awalnya, akhirnya berhenti. Gimana gini. Udah mulai nyalahin deh. Bani Israel nyalahin Nabi Musa. Ini gara-gara ente. Ini coba mereka hidup di Mesir aja disiksa, apalagi kabur nih, gimana coba bayangin coba katanya. Hidup damai-damai, hidup baik-baik aja gitu nurut, disiksa juga. Ini pakai kabur, ya diapain nggak tahu lagi, habis nggak tahu katanya. Ini gara-gara ente nih, ente aja kami kabur, pakai ketangkep lagi sekarang, habis deh kita katanya, disiksa tiap hari katanya. Akhirnya nyalahin Musa, keluar dari pasukan itu, maju ke depan, ngelihat laut. Musa kan, lihat katanya, ente gimana ya katanya, kita sono kan laut panjang, mau gimana mau ke sono juga laut, sini laut, ini pasukan di belakang udah kejar. Makin dekat, nyalahin. Akhirnya Nabi Musa bilang, maknanya, hauna umirtu, kemari. Aku memang disuruhnya ke arahnya kemari, nggak salah, benar kemari, gitu kan? Gimana nih kemari gimana? Ini yang iman kuat ini, yaktumu imanahu, kan naik kuda, dia terjang tuh laut. Karena Nabi Musa bilang ini kesini, dia kencengin tuh kudanya, terobos laut. Tapi namanya kuda kan nggak sanggup, air balik lagi. Dia terobos lagi, dia yakin kalau nabinya udah bilang kesini ya kesini. Hati laut atau tembok atau di gunung atau apa, pasti jalannya kesini. Saking kuatnya imannya, itu dia. Nih iman, yaktumu imanahu, imannya kuat banget. Nah, jadi kita ini iman yang kumal warasat, yang sempurna dalam mengikuti jejak nabinya. Ini bisa nyampe ke derajat iman yang sekuat itu. Jadi kalau misalnya dalam hati kita masih begini masih begitu, ya kita mesti berusaha terus untuk menaikkan derajat itu sampai dia tenang di posisi yang berikutnya, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Itu dia. Kadang-kadang bisa disebut satu, kadang-kadang kalau Fuad sih lebih condong ke itu ya. Cuma kadang-kadang diistilahkan satu. Kadang-kadang di posisi tertentu dibedakan, tergantung pembahasannya. Di posisi satu lagi dianggap satu, istilah doang yang berbeda. Kayak tadi ruh, qalb sama apa tadi akal. Nah itu kadang-kadang disatukan, kadang-kadang dibedakan. Ya, tergantung pembahasannya. Ya. Ya boleh. Pertanyaan saya, Habib, Ya. Saya pernah membaca hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia kafir yang nyata. Jadi bagaimana maksud hadis itu, Pak? Ya. Dalam hadis tersebut, maka kalau hadis ya, maka yang bahas ulama besar pasti kan, mesti nggak bisa ke apa pendapat kita. Namanya hadis. Imam Syafi'i memaknakan hadis tersebut langsung, kita pakai kata-kata Imam Syafi'i aja, ya kan? Nggak boleh kalau kita siapa kita, ya kan? Jadi perkataan ulama kita pakai kalau mengapakan hadis, tafsir hadis, yaitu mesti perkataan ulama. Apa katanya Imam Syafi'i mentakwilkan hadis tersebut? Bagi siapa yang meninggalkan sholat, maka maknanya Allahu alam, bagi siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir secara nyata. Imam Syafi'i mentakwilkannya, bagi siapa yang meninggalkan sholat dan dia mengingkari kewajibannya, itu amdan. Kata-kata amdan dalam hadis tersebut adalah bersamaan dengan mengingkari kewajiban sholat itu. Apabila dia tidak sholat, ditanya, ente kenapa nggak sholat? Nggak wajib, kafir. Gitu. Kan di Zubat ada, itu kan? Kalau dia juhud,
ingkar atas kewajiban sholat, maka menurut Imam Syafi'i itulah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tidak dengan dia begitu saja nggak sholat langsung kafir, enggak. Kalau menurut Imam Syafi'i, pantas Imam Syafi'i mentakwilkan hadis, pantas, ilmunya sudah cukup. Maka kata Imam Syafi'i, tidaklah dengan orang tidak sholat langsung kafir, enggak. Tinggal ditanya ke dia, ente kenapa nggak, kalau dia kenapa nggak sholat? Males. Nah udah, tinggal dihukum aja, ya kan? Apa hukum orang nggak sholat? Apa? Dorong apa? Pukul. Waduh, gampang banget. Apa? Di Zubat juga lanjutannya itu, ada di Zubat. Apa hukum orang nggak sholat? Bab jinayat itu. Kalau dalam syariah, dalam muamalat masuknya bab jinayat, bukan di bab sholat. Di bab sholat nggak nemu. Kalau kita Muqaddimah Hadramiyah belum nemu, Safinah itu bawah itu nggak nemu. Di bab jinayat, Fathul Qorib udah ada, Fathul Qorib Ibn Qasim, udah ini kata sudah ada. Tapi bukan di bab sholat. Kalau nyari bab sholat sih nggak nemu. Apa sih hukumnya orang ninggalin sholat, nggak nemu. Hukumnya ntar di bab jinayat. Hukum tarikis sholah, hukumu tarikis sholah, bukan hukum macam-macam, hukum pencuri potong tangan, hukum ini apa, hukum orang ninggalin sholat apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Yang hafal Zubat ada? Kita coba dengar. Ada yang hafal Zubat? Belum sampai situ? Belum. Min duni jahdin amidan masalla, min duni jahdin amidan masalla, an waqti jam'in istatib fal qatla bisayfi haddan ba'da dha salatuna alaihi apa thumma dafnu fi quburina. Min duni jahdin, tanpa mengingkari. Salat wajib gitu kan, gak bilang gak wajib. Min duni jahdin amidan masalla, tapi amidan masalla, sengaja gak sholat. Enggak, anda gak mau sholat, kata dia. Ente ingkari kewajiban sholat, ente bilang sholat itu bukan rukun Islam. Enggak, rukun Islam wajib. Gak sholat, sengaja gitu kan. Amidan masalla. An waqti jam'in istatib, an waqti jam'in, ditunggu sampai waktu jamak. Oh jangan-jangan dia ada udzur jamak, dia diem-diem, biarin. Maghrib sampai isya biarin, sampai habis isya, ya kan. Zuhur buat sholat biarin sampai asar. Jangan-jangan dia ada uzur jamak yang kita nggak tahu, ya kan? Kan bisa jamak, bisa musafir, bisa sakit, bisa macam-macam ya. Sampai habis asar baru dipanggil. Zuhur belum sholat, ini asar udah habis, udah maghrib gitu kan. An waqti jam'atis apa? An min duni jahdin amidan masalla, an waqti jam'in istatib. Maka ketika sudah lewat waktu jamaknya, istatib, dipanggil. Cuman kita nggak berhak. Ini hukum, kalau hukum jinayah ini itu mesti kayak Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, khalifah yang kekuasaannya seluruh muslimin. Kita nggak bisa hukum sendiri, nggak bisa. Kalau dalam jinayat itu nggak bisa kita, kecuali ini kekuasaan muslimin yang secara utuh. Ya, makanya zaman sekarang kayaknya hampir mustahil. Kita cuman mempelajari ilmunya, prakteknya ya nggak ada. Ntar tunggu Imam Mahdi, kalau mungkin kalau ada imam, ntar misalnya zaman sekarang nggak ada ya, tunggu Imam Mahdi atau Imam apa terserah, nanti zaman Imam Mahdi baru terlaksana lagi. Ya, paling kita pelajari aja, ya kan. Tapi kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terlaksana ini, dipanggil habis asar belum sholat zuhur, panggil imam yang manggil, laporan dilapor, Sayyidina Umar panggil ke tempat Sayyidina Umar. An waqti jam'in istatib, disuruh tobat, sholat sekarang disuruh tobat, istatib, diminta dia tobat. Ente nggak sholat, tahu sholat wajib, tahu sholat sekarang, diperintah tobat, sholat sekarang, gitu kan? Gampang kan? Sholat kelar, dibebasin. Istatab faqat. Kalau nggak mau, fal apa artinya? Falqot lah. Masa sholat bunuhnya pakai apa? Bisayfi haddan, bisayf, pedang. Sholat zuhur nggak mau, pedang udah diasah, nggak mau, bego nggak itu? Nggak, di pedang apa sholat? Ya gitu, jangan permen apa sholat aja mungkin nggak susah, ya kan? Ini pedang udah diasah, nggak mau sholat juga, ya bego namanya. Ini ente kalau nggak sholat di pedang, bilangin sama dia nggak sholat di pedang, bisa itu kan, bisa fi haddan. Bukan anak yang ngomong ya, di Zubat, di mana-mana itu. Bisayfi haddan ba'da dha,
bisayfi haddan ba'da salatuna. Setelah itu ditebas, habis itu kita sholatin, masih muslim. Masih muslim dia, artinya hukumnya masih muslim karena dia nggak ingkar kewajiban sholat. Ba'da sholatuna, kita sholatin, muslimin, kita mandiin apa, sholatin. Ba'da sholatuna tsumma dafnu fi kuburina. Habis itu kita kuburin di kuburan muslimin. Nggak disia-siakan, jenazahnya tetap. Ntar urusan dia sama Allah Taala, diampunin ya urusan dia. Yang penting dia masih muslim. Jadi hukumnya itu, hadis tersebut maknanya Imam Syafi'i mentakwilkannya, orang meninggalkan sholat kafir kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat, masih hukumnya masih muslim, tapi dipanggil sama imam, disuruh tobat, kalau enggak diancam dengan itu. Nah gitu. Tapi Ya. itu ada ikroh nggak seperti itu? Tentang, oh nggak masalah, kalau sholat mau ikroh nggak apa-apa. Mau ikroh nggak apa-apa. Kalau sholat terpaksa nih, sholat dipaksa, diancam gitu di orang tua, nggak apa-apa, sah. Ikroh fiddin gitu. Oh enggak lah, itu buat kebaikan dia. Kalau ikroh dalam kebaikan itu dia, ya kebaikan dia. Setelah dia sadar nanti itu baik. Berarti kalau seandainya kita menetapkan hukum syariat, berarti banyak muslim yang meninggal. Ya itu muslim yang bego-bego aja. Masa pilihannya antara sholat 2 menit mau dia udah ditebas saja, ya itu namanya ya enggak, itu namanya apa? Iya. Kalau yang ikroh itu mungkin yang di luar Islam, ya kita nggak paksain dia sholat, enggak, kita nggak paksain ya. Ente pikirin sendiri keselamatan ente, ya kan? Kalau misalnya dia belum masuk Islam, kalau udah masuk Islam ya wajib kita giring dia kepada syariah Islam ya. Masa pilihannya sholat atau tebas, dia milih tebas, ya udah biarin aja. Iya. Ada lagi yang lain? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa manfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kull syarr rabbana aslih lana kull syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kita laksanakan pengajian mingguan Kitab Minhajul Abidin
Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam kebaikan. Untuk acara yang terakhir yakni al-ikhtitam, marilah kita tutup pengajian mingguan ini dengan membaca qiraatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa